Ulama itu jelas Pak, ulama itu kan ada jihad hujumi kan begitu kan? Ya. Ulama kan jelas bilang kalau jihad itu ada kalanya mempertahankan diri, membangun benteng, menyiapkan tentara, ada kalanya jihad menyerang. Oke, kalau mempertahankan diri kita sudah bertahan dan juga nggak ada yang menyerang kan. Tapi kalau jihad untuk menyerang, Ya. kita nggak ada sampai sekarang. Kayak diem-diem aja antang-antang aja Pak. Pelajaran kita itu justru yang paling intens ya, secara istiqomah mempelajari bab jihad. Jihad fardu kifayatin, marotan ala fikulisanatin. Satu kali dari setiap setahun kita harus jihad. Harus melakukan jihad itu ya. Itu di pelajaran kita. Tapi anehnya justru pesantren ini nggak ada yang Menyerukan jihad, ayo perang lawan apa gitu ini kan. Kayak kita itu dipertanyakan ada inkonsisten antara teori yang kita pelajari sama pengamalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Pak Fudula lagi. Alhamdulillah senang bertemu dengan jenengan Gus. Nggih. Selalu ceria gitu kalau lihat jenengan itu nggak pernah beban hidup. Iya. Langsung hilang semua kayak. Masya Allah, kayak abis minum air zam-zam. Alhamdulillah, gimana Pak? Ini kita pertemuan kita yang kedua ini ya. Sehat Pak Ki? Alhamdulillah sehat. Maksudnya yang kedua sejak ada program ini yang baru ini. Program baru yang ini. PNG ini baru kan? PNG ini ya? PNG, betul. Podcast Ngaji Dampar. Podcast Ngaji Dampar. Harusnya PND kan? Kan iya ya. G dengan D itu apa itu? Nggak ada sambungannya. Nggak ada sambungannya sudah ya. Biar enak aja. Kalau bukan mufti kan kalau disingkat BM. Ada singkatan lain Basul Masail kan begitu. Iya. Kalau PND itu kalau dibaca kan bisa pondok begitu Pak. Oh. Itu podcast Ngaji Dampar. Tapi kalau PNG itu karena PNG itu format foto Pak. Jadi ada JPG itu ada PNG. JPEG itu kan, iya. Bukan PNG kan. Enak aja nyebutnya. Nggak ada hubungannya sama sekali sebenarnya dengan pembahasan kita. Okay. Jadi apa namanya? Ini larut malam loh ya Gus ya. Iya, langsung aja. Wah, insyaallah ini kita sudah jam 10 lebih 130 menit. Tadi beliau itu habis ya kesibukan baru bisa sempatkan waktu tengah malam untuk kita konten pada malam ini. Iya loh. Jadi kalian harus subscribe, like dan share. Ini saya udah waktunya tidur tapi tetap mau syuting kan? Karena apa? Ya karena saya disuruh. Alhamdulillah. Gimana ini? Kita mau ngobrolin apa? Ini jenengan tadi dari mana ini? Dari kamar atau dari kelas? Enggak, dari depan sih itu ngobrol sama-sama. Oh ya kita dari kameramen itu. Oh iya ngobrol di sana ya. Iya. Kita ngamen bareng di sana ya sebenarnya pinggir jalan itu ya. Ya. Anda bisa bercanda juga ya. Saya kira Anda orangnya itu sirot. Enggak lah. Oh enggak ya. Iya Pak. Apa namanya? Kemarin itu saya ngobrol sama teman saya. Iya. Tentang soal defensif sama ofensif. Tahu nggak apa itu defensif ofensif? Iya tahu, tapi maksudnya tentang apa? Defensif kan menyerang. Jadi gini, intinya sebenarnya kemarin itu saya main catur Pak. Jadi main catur itu kan ada strategi menyerang, ada strategi bertahan. Sama kayak main bola. Main bola. Kayak Liverpool lawan Chelsea kemarin itu kan. Saya nggak suka Liga Inggris ya. Kamu nggak suka Liga Inggris? Ya. Sukanya Liga apa? Liga Petani. Jerman dong. Liga Petani itu ya. Liga Jerman enggak lah itu. Oh itu kompetitif ya? Kompetitif banget. Oke. Nah itu kan ada, kalau di dalam bola kan ada kayak semacam struktur penyerang, ada struktur bertahan kan gitu ya? Iya. Iya kan? Ada yang sukanya bertahan terus, ada yang sukanya menyerang terus. Kayak Chelsea itu. Ya kayak enggak, Chelsea. Maaf untuk penggemar Chelsea. Ya nggak apa-apa. Chelsea memang begitu ya. Alhamdulillah ya. Nomor 10 dari klasemen. Ya jadi gini, kira-kira saya tuh jadi keingat Pak. Jadi keingat salah satu di dalam kitab itu umat Islam itu kan ada namanya jihad Pak. Jihad. Iya jihad itu kan ada kalanya jihad itu defensif dan ofensif. Ada kalanya jihad itu mempertahankan diri. Jihad kan berjuang ya. Ada kalanya berjuang mempertahankan diri. Ada kalanya berjuang untuk melawan atau untuk menyerang gitu ya. Iya betul. Itu pelajaran kita sehari-hari gitu kan. Iya, fikih kebangsaan dong. Enggak, pelajaran kita di Fathul Qorib itu ya, kan. Betul di Fathul Qorib, di Fathul Mu'in ada ya. Semua bab fikih ada bab jihad. Semua ada bab jihad.
Nah, kan gini Pak, yang saya tahu itu di dalam kitab kan jelas ya. Jadi jihad itu ada kalanya perjuangan membela diri, ada namanya perjuangan menyerang ya kaum lain lah, bahasanya begitu ya. Kalau untuk mempertahankan diri kan sudah zaman dahulu pas penjajahan Pak ya. Ya. Sekarang kan kita nggak lagi dijajah kan, nggak ada kan orang kirim rudal ke kita ya, jangan sampai juga kan. Tapi yang kedua Pak, yang jihad untuk ofensif, jihad menyerang itu, kenapa kok sampai sekarang kita nggak melakukannya Pak? Kita nggak ngamalin kitab Iya, yang Pak, kita pelajari itu ya. Ulama itu jelas Pak, ulama itu kan ada jihad hujumi kan begitu kan? Ya. Ulama kan jelas bilang kalau jihad itu ada kalanya mempertahankan diri, membangun benteng, menyiapkan tentara, ada kalanya jihad menyerang. Oke, kalau mempertahankan diri kita sudah bertahan dan juga nggak ada yang menyerang kan. Tapi kalau jihad untuk menyerang, ya, kita nggak ada sampai sekarang, kayak diem aja antang-antang aja Pak. Coba gini ya. Sebenarnya kita itu lucu, aneh katanya. Kalau orang bilang itu, ada sebagian bilang pelajaran kita itu justru yang paling intens ya, secara istiqomah mempelajari bab jihad. Di Fathul Qorib ada, di setiap kitab ya, di setiap kitab itu ada al jihad fardu kifayatin, Jadi marrotan ala fi kulli sanatin, 1 kali dari setiap setahun kita harus jihad. Harus melakukan jihad itu ya. Itu di pelajaran kita. Tapi anehnya justru pesantren ini nggak ada yang menyerukan jihad, ayo perang lawan apa gitu ini kan. Kayak kita itu dipertanyakan ada inkonsisten antara teori yang kita pelajari sama pengamalan kita. Sebenarnya apa benar begitu? Kan sampai ada yang bilang begitu kan? Iya kan, wah pondok pesantren cuma bisa ngaji nggak ada actionnya kan gitu. Ini maka kita harus dipahami ulang lagi kita. Ada. Sebenarnya ini keren ya. Ada yang dikaji ya. Dikaji ulang lagi, jangan hanya sekedar kita pahami murad, terjemah itu apa bedanya, kita kan memahaminya perlu dengan latar sesuai konteksnya latar belakangnya. Begini, kalau di dalam kitab itu saya kira semua bacalah, teman-teman yang pernah ngaji Fathul Qorib tahu kalau jihad itu 1 kali setahun kita harus wajib melakukan. Kita harus melakukan jihad. Jihad Pak ya, ini harus melakukan perjuangan itu ya. Jihad. Tapi yang belum dipahami itu dalam jihad itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Dan itu juga dikaji di Fathul Qorib juga sebenarnya. Sudah ada ya. Nggak perlu kita buka-buka sarah. Maksudnya dengan pemahaman dasar saja ada. Sebenarnya dalam yang komentari juga banyak. Contoh begini, di dalam Fathul Qorib itu ada model jenis orang-orang non muslim, orang kafir. Ya, yang dan dari ada 4 kalau nggak salah, ada harbi, ada zimmi, ada musta'man, ada mu'ahad. Ada 4 jenis ini. Dari 4 jenis ini dalam Fathul Qorib yang boleh untuk kita serang, kita perangi itu hanya 1 jenis saja, yaitu yang kafir harbi. Oke. Berarti begini ya, berarti oke lah. Kita secara konteks, secara teks memang kita harus untuk jihad, ya untuk jihad. Tapi lihat dulu yang diserang siapa, gitu ya. Diserang siapa? Yang dijihati siapa? Objeknya siapa yang mau kita sasar itu? Dari oke lah kalau kata orang, ya kita harus memerangi orang kafir ya, katakan begitu ya. Betul. Tapi ya harus lihat konteks lagi ya, tidak semua kafir ya. Nggak semua kafir. Makanya kita kan nggak utuh pemahamannya kadang kan. Nah, ini yang repot, separuh-separuh. Memang yang paling menjadi problem dari kita itu belajarnya tidak utuh. Makanya kalau sekarang kita kontekstualkan, lalu apa atau siapa yang memiliki status kafir harbi untuk non muslim yang di sekitar kita itu. Gini, kafir harbi itu adalah kafir yang memang selalu ada potensi menyerang kita. Jadi konfrontatif ya. Harbi, merangi, dia selalu ada kontra, ada ingin selalu memerangi kita, menyakiti kita segala macam itu ya. Makanya hanya itu saja. Kalau mu'ahad, orang yang punya ikatan perjanjian tidak mau saling menyerang, saling rukun, itu dalam kitab fikih itu namanya mu'ahad. Itu tidak boleh diserang. Tidak boleh. Justru malah tidak boleh ya. Tidak boleh diserang. Meskipun muslim, meskipun ya itu ya. Itu malah tidak boleh diserang. Iya betul. Makanya kita sekarang itu hubungan kita antara non Islam dan non Muslim
nggak hanya di internal negara kita Indonesia saja, tapi hubungan kita di internasional itu sudah bukan hubungan yang untuk saling bersih tegang, saling menjajah satu sama lain, tidak. Itu mungkin dulu sebelum ada perjanjian PBB itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. PBB itu kan bukannya organisasi yang membawai dunia negara-negara itu ya? Ya, betul. Tapi kan itu semua ada klausul kesepakatan bersama bahwa kita mengharamkan penjajahan. Ada teritorial resmi antar negara, tidak boleh diganggu. Nah, ini kan sudah perjanjian bersama. Dan perjanjian ini harus diikuti. Dalam kitab kita juga dikenal perjanjian dengan negara non muslim itu diistilahkan kalau dalam kitab itu namanya muahadah. Perjanjian. Dan itu nggak boleh diperangi. Lah kita makanya sebenarnya saya tidak perlu detail-detail dengan ulasan saya ya. Kita di buku ini itu sebenarnya sudah diulas fikih kebangsaan 3 ini. Di sini dijelaskan, dan jadi jangan dikira ini hal baru ya. Jadi tahun berapa ini ya? Tahun 2019 sudah mulai ditulis. Di sini sudah dirumuskan bahwa kita itu tidak bisa menerapkan jihad yang dalam kitab karena non muslim yang ada di dunia ini selama dia tidak dalam kondisi berperang itu ada ikatan perdamaian dan kita harus tetap mengikuti perjanjian itu namanya perjanjian muahad. Ini dicantumkan di sini. Jadi berarti ini yang karya Lirboyo ya? Karya Lirboyo dahulu menyatakan sudah lebih dulu ya? PBB itu secara pandangan Islam mirip dengan perjanjian muahad. Yang dimana harus dihormati, perjanjian damai yang harus dihormati, akhirnya tidak boleh saling menyerang. Tidak boleh saling menyerang. Sudah sangat revolusioner sekali buku ini, Pak. Iya, makanya hanya belum disepil aja. Ya kawan-kawan ya. Kalau yang mau tahu konsep-konsep bernegara yang secara fikih dengan ini pasti ada referensinya dong. Ada referensinya, semua lengkap dari referensi salaf. Tapi bukunya pakai bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Tapi tenang. Ada bahasa Indonesia juga, tenang. Ini bukunya pakai bahasa Indonesia, tinggal bisa dibaca. Jadi kemudian kontekstualisasi jihad hujumi, kalau dalam kitab itu kan kita juga diwajibkan untuk menyerang, Cak. Gitu ya. Jadi menyerang dulu. Tapi sekali lagi yang harus diserang itu adalah yang harbi. Yang punya potensi nyakitin kita gitu ya. Iya. Bayangkan dulu sebelum ada perjanjian PBB, antar negara itu auranya itu saling bersih tegang ya. Bersih tegang, ingin menguasai negara lain, ingin merangi negara lain. Buktinya Indonesia dengan bersenjata itu dijajah, Indonesia dijajah segala macam. Dan itu makanya relevan sekali dulu itu kalau kita juga ada kewajiban untuk berperang melawan mereka juga karena mereka mau melawan kita. Nggak ada ikatan perjanjian damai sama sekali. Lagi itulah yang perlu tapi kalau berarti kan itu sejak zaman dahulu ya. Terakhir itu jihad hujumi itu dilakukan kapan, Pak? Terakhir itu? Dan di sini ada. Di situ juga ada. Itu jadi dijelaskan. Saya baru bertanya kok sudah ada jawabannya. Ada lengkap banget ini, Cak. Jadi di sini dijelaskan terakhir negara Islam itu melakukan ekspansif penyerangan ke negara non muslim itu saat masa dinasti dinasti Utsmaniyah. Utsmani saat menyerang negara Wina. Itu ya wajar sekali karena dulu itu memang belum terikat lagi bersih tegang ya. Bahkan itu kalau 1600-an ya otomatis ya sebelum ada perjanjian itu jauh ya. Kita lihat negara kita sendiri aja lah. Kita diam-diam juga diserang oleh Belanda kan, dijajah Belanda. Memang kondisinya seperti itu. Akhirnya ada fatwa resolusi jihad juga itu ya. Iya. Sebenarnya kita itu nggak kebingungan mencari dalil yang otoritatif untuk mengamalkan kitab yang kita pelajari, diaplikasikan konteksnya aja. Berarti kita itu nggak boleh buru-buru lihat keterangan sedikit langsung, harus begini. Islam harus menyerang. Waduh, berarti kita wajib menyerang segala macam enggak ya? Berarti sekali lagi jadi di buku Lirboyo ini sudah dijelaskan bahwa penerapan dalam kitab-kitab kita itu bukan berarti kita itu inkonsisten dengan apa yang dipelajari. Bukan ya. Tapi justru kita lebih paham tentang konteksnya. Tidak sembarangan tebas-tebas ya. Apalagi kalau dilanjutkan lagi, Cak, di dalam kitab semua literatur kitab fikih itu
untuk penerapan jihad ujumi pun ulama andaikan sudah memenuhi syarat ya ada kafir harbinya itu ulama masih berbeda pendapat penerapan jihad yang ekspansif. Oh, berarti kalau untuk jihad melindungi diri semua sepakat harus melindungi diri. Tapi kalau untuk menyerang itu bagaimana teknisnya itu beda. Ada ulama satu dalam Syafi'iyah saja ada yang mengatakan bahwa jihad ujumi ya emang kita harus menyerang orang kafir yang harbi tadi yang melawan kita yang mengganggu kita. Tapi ada yang mengatakan tidak selama dia tidak berperang duluan. Itu kita tidak nggak perlu, nggak ada kewajiban. Tapi tiba-tiba kita ke sana gitu nggak usah ya. Ada yang cukup dengan kita memperkuat benteng perbatasan kita. Itu sudah dianggap jihad yang tadi hujumi kalau dalam bahasa kitab. Gitu. Kalau bahasa kita itu ekspansi itu tadi. Ekspansif atau ofensif ya. Ofensif itu. Nah itu berarti gitu ya. Berarti ini lagi nih ilmu baru juga ini ya. Berarti jihad itu kita kan sudah maklum ya bahwa jihad itu tidak harus berperang ya. Ya begitu kan, ada jihad melawan nafsu, ada jihad dan juga jihad yang berperang pun ya. Itu masih banyak konteksnya dan syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya ketat juga itu ya. Karena ini berhubungan dengan hubungan antar negara juga ya. Ya, coba ini dibaca satu saja ya. Salah satu syarat-syarat jihad andai boleh dilaksanakan dan tentu di sini adalah harus ada seizin pemerintah imam. Kalau dalam bahasa kitab itu jihad itu dikoordinir oleh berarti kita gini aja ya. Kita simpulin di gini aja ya. Berarti perang itu lihat siapa yang diserang begitu ya. Lalu siapa yang memutuskan untuk menyerang. Ya, betul. Terus kemudian apa alasan menyerangnya. Ya. Nah, gitu ya. Gampangnya begitu ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan langsung dar tembak lontarkan bom. Coba saya baca dikit aja ya. Ini biar nanti teman-teman bisa lah beli bukunya. Kita spill dikit ya. Kalau Anda penasaran langsung beli. Di sini ada di halaman 50 ini persyaratan jihad ekspansif. Ada persyaratannya. Ada syaratnya. Yang pertama adalah tidak ada perjanjian damai. Dalilnya apa? Hadis la imana liman la amanatalah waladina liman la ahdalah. Di sini dikatakan kita tidak boleh menyerang orang yang ada ikatan atau perjanjian damai. Di syaratnya tidak ada perjanjian damai. Sedangkan kita ada ya perjanjian PBB kemarin itu. Ya. Jadi diulas juga di sini. Sedangkan konteks kekinian kita sudah terikat perjanjian damai antar bangsa. Bahkan di sini juga membahas tentang perjanjian PBB internasional ya. Iya, dibahas. Keren sekali buku ini. Jelas dong, jelas. Siapa dulu yang buat? Siapa? Kakak kelas kita. Kakak kelas kita, senior kita ya, para beliau-beliau sesepuh, Masya Allah. Kemudian tidak menimbulkan kehancuran yang tidak berguna. Ini juga harus diperhatikan. Berarti tidak bisa jihad itu iseng-iseng doang ya. Aku pengen nyerang lah. Wah, tembak. Kayak nggak boleh ya. Nggak boleh. Kemudian juga memiliki kekuatan yang sepadan. Ini juga dipertimbangkan juga. Jadi kita harus tahu. Ini ekspansif ya konteksnya, bukan berarti kita lagi diserang. Kalau diserang entah sepadan atau tidak kita harus tetap melawan karena kita diserang. Tapi kalau kita tiba-tiba Anda cuma punya pisau dapur mau menyerang Amerika, ya kan itu nggak lucu kayak gitu kan. Tembak semua Anda. Dan itu yang tadi jihad ekspansif. Ini kemudian ada jihad defensif dijelaskan juga. Ada juga. Lengkap lah. Pokoknya rugi banget kalau kamu nggak baca asli. Iya ini. Ini ternyata fikih kebangsaan. Wow, ada fikih kebangsaan 3. Tapi sebenarnya itu ada berapa? Ada 3 seri ya. Fikih kebangsaan 1, fikih kebangsaan 2, ini fikih kebangsaan 3. Ya. Ini semua lengkap untuk Ini 1 2 3 ini pembahasannya sama atau beda-beda, Pak? Beda dong. Oh, gitu ya. Jadi ini yang nomor 1 ini pertama terkait merajut kebersamaan di tengah kebinekaan. Oh, ini berarti tentang hubungan antar antar masyarakat ya, sosial ya. Kemudian yang ketiga menebar rahmat Islam. Ini terkait amar ma'ruf. Tentang penjalanan syariat segala macam ya. Ini semua dibahas di sini. Yang terakhir adalah penerapan jihad. Jihad dan keluarga jihad dan warga negara non muslim dalam negara bangsa. Ini bekal untuk bermasyarakat dan juga berbangsa bernegara semua ini, Pak. Lengkap. Dan semua pasti ya, ini ada referensinya ya. Semua lengkap, referensi lengkap, otoritatif lah pokoknya. Otoritatif ya, referensinya bukan main-main ya pastinya ya. Anda kalau tidak setuju dengan Pak Fudola, baca dulu ini. Baca dulu nanti kalau sudah baca baru boleh debat. Saya nggak berani mendebat beliau karena saya belum baca semua. Sudah baca cuman belum paham. Insya Allah.
Pak, terakhir. Monggo. Oke lah kalau ternyata memang jihad itu banyak sekali persyaratannya pun ketat ya. Harus dilihat siapa yang kita perangi, siapa yang memutuskan perang, kondisi kita bagaimana, kondisi mereka bagaimana, latar belakang kita menyerang bagaimana. Kalau itu sudah selesai semua Pak ya, dan ternyata kita lihat konteks diri kita sendiri ya, dan negara kita juga syarat-syarat itu juga belum terpenuhi kan, masih ada perjanjian damai ya kan begitu ya, ini itu ya. Nah, ala kulli hal Pak, orang-orang yang menegakkan atau orang-orang yang menyerukan jihad itu menurut pandangan Anda bagaimana Pak? Kan kita adakan gerakan-gerakan yang ayo semua harus berjihad, semua harus menegakkan senjata, semua harus, bahkan kayak kemarin kan ada bom bunuh diri dibilang itu jihad. Itu pandangan jenengan pribadi Pak? Ya itu tadi, itu gara-gara berangkat dari orang yang giroh membela agamanya kuat, tapi tidak diimbangi dengan ilmu yang kuat juga. Oh gitu ya. Itu tadi. Iya. Makanya pernah Imam Ghazali itu mengatakan dororus syar'i mimman yang suruh bi ghairi tariqihi azamu mimman ya'udduhu atau apa itu lupa saya. Bitariqihi. Jadi bahaya orang yang membela agama tanpa dari dengan jalurnya, dengan jalan yang tepat, dengan jalur yang tepat. Jalur tepat itu lebih bahaya daripada musuh yang orang yang memusuhi agama tapi sesuai dengan jalurnya, memusuhi sesuai dengan jalur cara memusuhi. Berarti intinya begini ya, kalau Anda membela agama ya kan, tapi tidak tahu apa-apa, itu lebih berbahaya daripada musuh kita yang betul-betul memang berbicara secara ilmiah ya. Ya, betul. Ya meskipun kadang-kadang kita juga butuh cangkem melek juga ya. Itulah, ini miris sekali Ja. Memang meskipun kita akui ya, isu radikalisme itu bukan hal baru ya. Dari dulu itu dari masa-masa baru merdeka itu kan juga ada yang negara Islam itu DITI ya itu. Ya itu sekali lagi klasik masalahnya, dia tidak belajar agama dengan baik gitu aja. Berarti gitu ya. Berarti aksi-aksi yang menyimpang itu berawal dari pemahaman yang menyimpang gitu juga ya. Ya, jadi saudara-saudaraku, kalau Anda mau berbuat apapun, Anda mau memutuskan ya segala sesuatu, terlebih yang berlandaskan agama, Anda harus tahu dulu kira-kira itu sesuai dengan konteks atau tidak. Setidaknya baca, belajar buku fikih kebangsaan juga. Terutama kalau Anda ingin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kebangsaan, ya kita ada rekomendasi fikih kebangsaan. Ataupun di luar itu, misalkan ada konteks lain tentang dakwah atau apapun lah itu. Ya, sebelum Anda mulai beraksi, tolong kita pikir-pikir dahulu, kita baca dahulu, dan ya kalau tidak mau membaca ya kita bertanya, berguru kepada orang yang betul-betul kompeten. Ya kalau kita bisa merekomendasikan ya kepada ulama-ulama yang sudah terpercaya, ulama-ulama yang memang sudah berkompeten dalam ilmunya gitu. Jadi jangan sampai kita kayak ini tadi ya, jangan sampai yang pemahaman agamanya belum kuat tapi semangatnya sudah memuncah kan, akhirnya malah jalurnya nanti ya. Ibaratnya itu Anda seperti mobil yang belum dipasang setirnya tapi Anda sudah ngegas, ya udah ngegas terus. nggak ada belok-beloknya, nggak ada remnya juga. Iya, makanya berbahaya. Oke, mungkin segitu aja Pak. Saya tahu jenengan udah capek. Oh enggak Pak, ini kalau kita ngobrol sampai subuh, insya Allah saya tidur. Tapi kalau saya membahas keilmuan begini, wah saya semangat sekali ya. Besok tapi ada kegiatan lagi ya pasti ada ya. Pagi. Oh kalau kegiatan seperti ini pagi besok apa? Ini ada pagi besok ada. Pagi besok itu kita ada ujian juga sih. Luar biasa, jadi positif semua ya kayaknya 24 jam itu enggak ada jeleknya. Ya. Masa ya harus saya bilangkan di depan kamera. Nah, kawan-kawan, beliau itu sedang membicarakan diri sendiri. Oke. Beliau itu sangat positif sekali. Wah, insyaallah. Pak, ini jos kotos-kotos.
Udah kayaknya sudah malam ya, udah. Sudah malam. Beliau juga, kita juga tidak berani terlalu banyak mengambil waktu beliau karena waktu beliau itu sangat berharga. Terima kasih Pak Futul lagi. Sama-sama aja. Terima kasih. Itu Shiratal Mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.